Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Rizky Alifa dengan NIM 24115310002. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang web design dan penerapan Progressive Web App atau PWA. Di era digital seperti sekarang, tampilan dan fungsionalitas website punya peran yang sangat penting untuk menarik pengguna. Karena itu, konsep web design bukan soal tampilan yang menarik saja, tapi bagaimana web itu bisa responsif, cepat, dan mudah diakses dari berbagai perangkat. Selain itu, saya akan menjelaskan bagaimana tentang PWA, yaitu teknologi yang memungkinkan website berfungsi layaknya aplikasi mobile. Bisa diinstal di home screen, tetap bisa diakses walaupun tanpa koneksi internet, dan memiliki performa yang lebih cepat. Beberapa contoh penerapan PWA yang mungkin sudah sering kita gunakan di antara lain Twitter Lite, Pinterest, dan juga Spotify Web. Semuanya memanfaatkan konsep PWA untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Saya akan membahas materi yang telah saya pelajari selama semester 3 ini mengenai dasar-dasar dalam desain web. Jadi, tonton sampai akhir ya, biar kalian bisa lihat bagaimana sebuah website sederhana bisa tampil dan berfungsi layaknya aplikasi mobile. Dadah! Web design adalah proses mendesain tampilan visual sebuah website agar informatif dan juga menarik. Fokus pada estetika dan fungsi, tidak hanya tampilan, tapi juga kenyamanan bagi pengguna, termasuk dari pemilihan warna, tata letak, dan pengalaman pengguna atau UX. Tujuan website ada beberapa, di antaranya media komunikasi visual berbasis internet, yang kedua, menyampaikan informasi cepat dan juga real time, yang ketiga, desain mempengaruhi kesan pertama dan kenyamanan mata bagi seorang pengunjung. Serta fungsi website ada menjadi media komunikasi digital yang interaktif dan juga menarik, serta web dinamis meningkatkan keterlibatan pengguna melalui fitur-fitur yang juga interaktif. Dapat dilihat dari gambar, yaitu ada interaksi antara user website, internet, server web, dan file website, yang mana pengguna mengakses halaman via browser. Yang kedua, browser mengirimkan permintaan ke server. Yang ketiga, server mengirim kembali file yang diminta seperti HTML, CSS, ataupun JavaScript. Yang keempat, browser menampilkan hasil di layar seorang pengguna. Layout merupakan struktur tata letak sebuah konten. Yang kedua, itu white space, yaitu penggunaan ruang kosong untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga, ada tipografi, yaitu jenis huruf agar mudah dibaca. Yang keempat, ada warna, menentukan kesan dari sebuah visual. Yang kelima, ada navigasi yang memudahkan akses antar halaman. Yang ketujuh, ada search dan konten, yang berisi interaksi antar pengguna. Selanjutnya, ada footer, yaitu informasi tambahan, yang ada biasanya di bawah dari sebuah website. Dan terakhir adalah image dan content quality, yaitu harus menarik dan juga relevan. Kita dapat membuat seperti tubuh seorang manusia, yang mana HTML itu adalah seperti tulangnya, CSS itu sebagai kulitnya, dan JavaScript adalah sebagai otaknya. Nah, saya akan membahas satu persatu. HTML sebagai tulangnya atau skeleton, HTML membentuk struktur dasar dari sebuah website, seperti rangka tubuh manusia yang menentukan bentuk dan posisi organ. Selanjutnya, CSS adalah sebagai kulitnya. CSS memberikan tampilan warna dan gaya pada website, seperti kulit dan pakaian yang membuat seseorang terlihat lebih menarik. Jadi, HTML tanpa CSS itu sangat boring dan membosankan ya teman-teman. Selanjutnya, JavaScript adalah otaknya atau bisa disebut sebagai brain. JavaScript memberi kehidupan dan interaksi pada website, seperti otak yang membuat tubuh bisa bergerak dan bereaksi terhadap sebuah lingkungan. HTML atau Hypertext Markup Language adalah kerangka dasar dari sebuah halaman web, yang mana dia akan menentukan posisi elemen termasuk judul, paragraf, dan juga gambar, dan lain-lain sebagainya. Tujuan dibuatnya HTML sebagai, pertama, organisasi konten. Konten harus logis dan mudah dibaca. Yang kedua, presentasi informasi, yaitu bisa berupa format teks, gambar, tabel maupun form. Yang ketiga, interaktivitas, yaitu dasar dari sebuah JavaScript. Yang keempat, standar global, yaitu harus kompatibel di semua browser. Yang kemudian adalah cara kerja dari sebuah HTML. Yang pertama, disimpan dengan eksistensi .html atau .htm. Browser membaca teks dan menampilkan konten sesuai struktur. Kemudian, tiap elemen disusun dalam tag pembuka dan juga penutup, yang mana ada doctype, HTML, head, title, yaitu judul halaman, dan ditutup dengan slash title, dan ditutup dengan slash head, body, H1 sebagai heading, P untuk sebagai isi konten atau paragraf, ditutup lagi, dan juga HTML-nya ditutup dengan slash HTML, yang mana doctype HTML menandakan HTML5, yang kemudian HTML, yaitu awal dokumen HTML, head, info halaman judul, link, dan sebagainya. Title atau judul di tab browser, body, isi yang ditampilkan, kemudian H1 untuk judul utama. Kemudian ada P atau paragraf teks, heading menentukan judul atau tingkatan teks pada halaman. Ada terdiri dari meta, yaitu info tambahan halaman. Yang kedua ada link, yang itu menghubungkan file ke sebuah file eksternal. Selanjutnya ada script, yaitu tambahan untuk JavaScript. List. Nah, paragraf itu bisa menggunakan tag P untuk teks paragraf, otomatis memberi jarak antar paragraf. Setelah list atau daftar. Nah, list atau daftar ini ada terbagi menjadi beberapa, yaitu unordered list, yaitu tanpa urutan, dan ordered list atau dengan urutan, yaitu 1, 2, 3.
Nah, definition list yaitu untuk istilah dan juga definisi. Hyperlink itu bisa kita sebut dengan tautan. Nah, bisa dibuat dengan tag A, yaitu membuat link gambar atau image. Nah, menggunakan tag image, IMG, untuk menampilkan gambar tanpa tag penutup. Selanjutnya ada formulir HTML. Menggunakan tag form, yaitu kumpulkan data pengguna. Dan atributnya ada action, yaitu tujuan pengiriman data, dan metode get atau post. Semantik HTML adalah elemen HTML yang punya makna semantik jelas, bukan hanya untuk tampilan, memberi struktur dan arti pada sebuah konten web. Elemen-elemen pada semantik HTML diantaranya ada header, yaitu bagian atas halaman, termasuk judul, navigasi, ataupun logo. Footer merupakan bagian bawah, yaitu berupa copyright ataupun bisa juga sebagai kontak. Selanjutnya adalah section, yaitu mengelompokkan topik tertentu. Yang kemudian ada artikel, yaitu konten mandiri seperti posting ataupun blog. Yang selanjutnya adalah aside, yaitu info tambahan, yaitu sidebar ataupun juga kutipan. Setelah kita membahas HTML, kita lanjut pada CSS. CSS atau Change Changing Style Sheet, yaitu untuk mengatur tampilan elemen HTML agar lebih menarik dan juga konsisten. Selektor dan properti pada CSS. Jenis-jenis selektor ada beberapa, diantaranya elemen dari P, H1, ID atau header, class bisa berupa menu, atribut bisa href, selanjutnya pseudo class yaitu hover atau aktif. Itu biasanya ada di atas, itu ketika kita memencet itu ada sedikit bayang-bayang menandakan dia lagi aktif. Selanjutnya descendant yaitu div P. Nah, properti CSS umum diantaranya text dan font. Yang kedua ada background. Nah, selanjutnya ada box model. Selanjutnya ada display dan juga posisi, yaitu block, inline, absolute ataupun fix. Ada beberapa cara untuk menambahkan CSS berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu inline, internal dan juga eksternal. Untuk inline letaknya itu di tag HTML langsung, jadi kita tidak membuatkan file CSS-nya. Kelebihannya itu lebih cepat. Dan selanjutnya untuk internal juga terletak di style. Jadi kita buatkan style untuk CSS tersebut. Jadi kelebihannya itu rapi untuk satu halaman. Selanjutnya ada eksternal. Nah, eksternal ini kita buatkan file khusus untuk CSS-nya, yang mana lebih efisien dan mudah ubah gaya CSS box model. Setiap elemen HTML dianggap kotak yang punya, pertama ada konten atau isinya, yang kedua ada padding, jarak isi ke batas dalam, yang ketiga border, yaitu garis pembatas, dan keempat adalah margin atau jarak antar elemen. Apa sih layout itu? Layout adalah penataan elemen-elemen dalam halaman web agar tampilan terlihat rapi, menarik, dan juga mudah untuk digunakan. Adalah positioning, yaitu properti position digunakan untuk mengatur posisi elemen secara presisi. Dengan nilai-nilai pentingnya, yang pertama ada static, yaitu default mengikuti alur normal halaman. Contoh penggunaan yaitu untuk elemen yang biasa. Selanjutnya ada relatif, yaitu bisa digeser dari posisi aslinya, seperti tooltip ataupun hover. Selanjutnya ada absolute, yaitu lepas dari alur atau posisinya relatif terhadap induk, yaitu pop-up dan juga modal. Selanjutnya ada fix, yaitu menempel di layar, tidak ikut di scroll, atau header tetap. Jadi ketika kita nge-scroll, itu tetap dia berada di atas. Selanjutnya adalah sticky, yaitu gabungan dari relatif dan juga fix, yaitu berubah posisi saat di scroll. Contohnya antaranya yaitu navbar yang menempel setelah scroll. Selanjutnya akan membahas mengenai float dan juga clear. Nah, float merupakan mengapungkan elemen ke kiri ataupun ke kanan agar teks atau elemen lain mengalir di sekitarnya. Clear, yaitu mencegah elemen berikutnya menempel atau mengelilingi elemen yang default. Nah, kita masuk kepada yang lebih modern yaitu flexbox. Flexbox atau layout satu dimensi. Flexbox memudahkan pengaturan posisi dan ukuran elemen dalam satu baris ataupun kolom dengan konsep dasar kontainer atau elemen dengan display flex. Dan selanjutnya ada item, elemen anak di dalam kontainer. Selanjutnya ada main axis, yaitu sumbu utama, row ataupun kolom. Selanjutnya ada cross axis, yaitu sumbu tegak, lurus, main axis. Nah, selanjutnya ada grid, yang mana tadi untuk flexbox itu satu dimensi, yang grid ini yaitu layoutnya menjadi dua dimensi. Grid digunakan untuk mengatur layout dalam baris dan juga kolom. Konsep dasarnya ada display grid, yaitu mengaktifkan grid container. Selanjutnya ada grid item, yaitu anak dari container, dan grid lines areas untuk pembagian baris dan juga kolom. CSS modulus atau konsep utama, teknik menulis CSS khusus per komponen. Setiap komponen punya namespace sendiri, jadi tidak ada konflik nama kelas. Nama kelas bisa sama di beberapa file, tanpa saling mengganggu. Gimana sih cara kerja CSS modulus? Yang pertama, tulis CSS seperti biasa, button modulus CSS. Yang kemudian, build tools-nya, yaitu webpack atau parcel. Ubah nama kelas menjadi unik atau pakai hash. Yang ketiga, gunakan di HTML atau JavaScript. Import dan panggil kelas sesuai mode. Selanjutnya, implementasi dengan webpack. Yang pertama, lakukan instalasi. Selanjutnya, kita konfigurasi dengan webpack config CSS. Yaitu ada kunjungan seperti ini, yang mana CSS loader untuk mengaktifkan fitur CSS modulus. Style loader untuk suntikan style ke dalam HTML. Mini CSS extract plugin untuk pisahkan CSS ke file yang terpisah. Nah, CSS in JS, yaitu gaya CSS ditulis langsung di dalam JavaScript. Contohnya, library antara lain Stylet, Components, Emotion, Stylet, dan JSX. Yang pertama dari strukturnya. CSS modulus itu CSS-nya itu terpisah, dan CSS in JS yaitu CSS-nya berada di file JavaScript. Dinamikanya, kalau CSS modulus itu statis dan CSS in JS itu dinamis. Skalanya, modulus itu baik saja, tapi CSS in JS itu sangat baik.
Kompleksitasnya, CSS Modulus itu lebih sederhana dan CSS in JS itu lebih tinggi karena berada di dalam JavaScript. Untuk CSS Modulus itu cocok digunakan untuk proyek kecil dan menengah, serta CSS in JS itu proyeknya lebih kompleks. PWA atau Progressive Web App adalah cara membuat website berfungsi seperti aplikasi native yang bisa diinstal, cepat, dan bisa dipakai maupun tanpa internet atau offline. PWA menggabungkan 3 komponen utama. Yang pertama, Web App Manifest, yang kedua, Service Worker, yang ketiga, HTTPS. Selanjutnya, PWA. PWA dibuat dari teknologi web biasa, yaitu HTML, CSS, dan JS. Tapi terasa seperti aplikasi, yang mana dia itu bisa offline, bisa dimasukkan ke home screen, bisa juga mengirim notifikasi, cepat dan aman lewat HTTPS. Dengan tujuan utama adalah memberikan pengalaman seperti aplikasi mobile tanpa harus install dari Play Store maupun App Store. Dengan keunggulan PWA yaitu cepat dan interaktif layaknya aplikasi native. Yang kedua, instalasi mudah tanpa store. Yang ketiga, biaya pengembangannya yang rendah. Keempat, update otomatis. Yang kelima, akses luas. Yang seperti yang dibahas sebelumnya, yang pertama yaitu ada Web App Manifest, yang mana ini berisi info aplikasi seperti nama, icon, warna, tema, dan sebagainya. Selanjutnya ada Service Worker, yang mana script di background yang ngurus chat, offline, dan juga notifikasinya. Selanjutnya ada HTTPS, yang menjaga keamanan wajib supaya fitur PWA dapat aktif. Komponen pertama yaitu Manifest, yang mana itu adalah Manifest JSON, yang fungsinya mendefinisikan identitas aplikasi, seperti nama, icon, warna, tema, dan juga tampilan. Dengan beberapa properti yang umum digunakan yaitu name, nama lengkap aplikasi, short name, nama pendek untuk tampilan di home screen nantinya. Start URL, yaitu halaman awal yang dibuka saat app dijalankan. Biasanya itu index, dengan scope, yaitu batas directory yang bisa diakses oleh app. Di display, yaitu dia tampilan. Standalone, yaitu tanpa tab browser. Background color-nya itu warna saat loading, time color-nya itu warna tema utama browser, description-nya itu deskripsi aplikasi. Yang selanjutnya ada icon, yaitu daftar icon untuk berbagai ukuran dan perangkat. Service Worker adalah jantung dari PWA. Kenapa? Karena mereka memungkinkan kita untuk mengontrol perilaku jaringan aplikasi, mengelola chat, dan memberikan pengalaman offline yang seamless. Dengan Service Worker, kita dapat membangun aplikasi web yang lebih cepat, efisien, dan lebih dapat diandalkan. Service Worker, yaitu script JavaScript yang berjalan di background, tidak tergantung pada tab browser atau HTTPS, yang mana HTTPS dan keamanan ini wajib karena Service Worker hanya aktif di HTTPS, jadi harus ada HTTPS ini. Selanjutnya, menjamin keamanan data. Selanjutnya, diperlukan untuk notifikasi dan juga instalasi installable web app. PWA bisa diinstal ke home screen seperti aplikasi biasa dengan syarat pakai HTTPS, ada Manifest JSON, ada Service Worker, dan juga responsive. Tool Fetch API menggantikan XMLH HTTP request, yang mana ini lebih modern dan pakai promise. Caching menyimpan data di perangkat agar loading lebih cepat dan bisa offline. Dengan strategi caching umum yaitu Cache First atau ambil dari cache dahulu. Natural First yaitu ambil offline dahulu, kalau gagal pakai cache. Selanjutnya ada Stale While Revalidate, yaitu tampilkan data lama lalu update di belakang layar. Baiklah teman-teman semua, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat website saya sebelum saya memberikan fitur-fitur pada PWA. Di sini saya membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Home, About, dan juga Contact. Yang mana Home ini berisi deskripsi singkat mengenai website saya, yaitu di sini ada nama saya sendiri, saya Saskia Alifah, mahasiswa Informatika Universitas Andalas, dan di sini ada deskripsi sedikit mengenai website. Dan di sini saya juga menerapkan beberapa fitur dari website yang saya buat, di antaranya responsive design, clean code struktur, interactive element, dan progressive web app. Dan di sini juga ada footer yang mana ada nama saya sendiri juga 2025, yang biasanya di sini untuk hak cipta. Selanjutnya di sini ada halaman About. Halaman About ini berisi tentang deskripsi diri saya secara singkat. Di sini ada nama saya lagi, Saskia Alifah, dan di sini saya menggunakan card. Di sini ada Saskia Alifah, Informatika Student Universitas Andalas. Nah, di sini lebih merinci tentang diri saya. Juga ada kemampuan dan juga keahlian di beberapa bidang, terutama di sini saya buat pada desain web. Dan di sini ada riwayat pendidikan, serta di bawahnya juga ada footernya. Nah, di sini juga ketika kita nge-scroll ke bawah, di sini headernya atau bagian atas ini tetap stay di atas. Selanjutnya pada kontak. Nah, kontak ini tujuannya agar ketika orang mengunjungi profil saya dan tertarik tentang diri saya, atau misalnya kepo, bisa melihat pada halaman kontak ini. Yang mana di sini saya telah menuliskan tentang ada informasi kontak saya, yang mana ada email, terus juga ada telepon, alamat di Kos Bidan Ani dan kampus Universitas Andalas. Yang mana di sebelah kanannya bisa ada formulir untuk mengirimkan pesan, yang mana di sini ada nama lengkap, email, kategori pesan. Di sini ada beberapa kategori, yaitu pertanyaan, saran, masalah, kerjasama, dan lainnya. Nah, di sini juga nanti bisa kita menuliskan pesannya apa dan bagaimana, apakah kita ingin menerima balasan ataupun tidak, tinggal kita kirim. Dan juga di sini saya membuatkan beberapa media sosial saya, yang mana ada Instagram,
yang bisa langsung masuk ke Instagram saya, di LinkedIn saya yang terhubung langsung ke LinkedIn. Di sini ada GitHub yang juga langsung masuk kepada GitHub saya dan bisa melihat apa-apa saja yang sudah saya buat di GitHub. Baiklah teman-teman, lanjut ke langkah selanjutnya adalah mengubah website yang sederhana ini menjadi PWA atau Progressive Web App dengan menambahkan beberapa file. Yang mana langkah pertamanya yaitu menambahkan file manifest JSON. Nah, file ini berfungsi untuk memberitahu browser tentang identitas dan tampilan aplikasi kita, seperti nama aplikasi, icon, warna tema, dan bagaimana aplikasinya muncul saat dijalankan di perangkat pengguna. Nah, saya membuat file manifest JSON ini di folder utama project, lalu mengisinya dengan informasi seperti nama aplikasi yaitu Portofolio Saskia Alifah, warna tema juga ada di sini dengan kode-kodenya. Nah, setelah itu juga beberapa icon yang saya gunakan di sini dengan ukuran 192 x 192 dan 512 x 512. Nah, setelah itu file manifest JSON ini dihubungkan ke halaman utama menggunakan tag HTML yang berada di head. Nah, di index lebih tepatnya yaitu di sini. Nah, link rel manifest href JS manifest JSON, yang mana dengan langkah ini browser dapat mengenali website kita sebagai aplikasi yang bisa diinstal layaknya aplikasi mobile. Setelah kita membuat manifest JSON, langkah berikutnya yaitu membuat service worker. Service worker ini setelah saya buat di bagian JS, yang mana service worker ini adalah file JavaScript yang bekerja di latar belakang dan tugas utamanya adalah untuk mengatur chats, mengatur request, dan memungkinkan website tetap bisa dibuka walaupun tanpa koneksi internet. Nah, pertama-tama saya mendefinisikan nama chats dan daftar file yang ingin saya simpan. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan nama filenya dan di sini ada beberapa file yang saya simpan. Di antaranya yaitu HTML, CSS, dan gambarnya juga saya simpan. Nah, HTML ini merupakan beberapa bagian yang ada di website saya, dan CSS juga saya simpan karena supaya ketika dia offline nanti stylenya tidak hilang. Nah, dengan cara ini pengguna pertama kali membuka website. Saat pertama kita membuka website, browser otomatis menyimpan file-file tersebut. Jadi di kunjungan berikutnya, website bisa dimuat lebih cepat karena sebagian besar file sudah ada di penyimpanan lokal. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan event install dan fetch, yaitu untuk caching yang strategis. Setelah menentukan daftar file yang ingin kita buat, langkah selanjutnya yaitu menambahkan dua event penting yang ada di service worker ini, yaitu install yaitu ini, dan juga fetch. Nah, di sini. Pada bagian install, saya menulis perintah untuk menyimpan semua file tadi ke dalam chats ketika service worker pertama kali diinstal. Yang mana di sini. Nah, saat pertama kali diinstal, dia itu langsung menyimpan file-file tadi ke dalam chats. Selanjutnya artinya yaitu, saat pengguna pertama kali membuka website, service worker langsung bekerja untuk menyimpan semua file penting ke dalam chats. Dengan begitu, website tetap bisa dimuat bahkan ketika jaringan tersebut lagi lambat atau tidak stabil. Lalu untuk bagian fetch, nah, yang ini, pada bagian fetch ini, saya membuatkan self-add event listener, fetch event, yang mana kalau file yang diminta sudah ada di chats, maka file itu akan langsung ditampilkan tanpa harus menunggu dari jaringan. Akan tetapi, kalau file belum ada di chats, maka service worker akan mengambilnya itu dari internet. Jadi, ini disebut strategi caching, yang mana tujuannya agar website tetap responsif, cepat diakses, bahkan dalam koneksi tidak stabil. Di sini saya membuatkan file khusus yaitu offline HTML, berfungsi untuk menampilkan halaman khusus ketika pengguna tidak terhubung ke internet. Jadi ketika koneksi terputus dan pengguna mencoba untuk membuka halaman, service worker akan secara otomatis memunculkan halaman offline ini, yang mana nanti akan ada pemberitahuan bahwa kita sedang berada dalam fiturnya offline gitu. Tampilan ini berisi pesan sederhana, yaitu memberitahu pengguna bahwa mereka sedang offline. Seperti ini menjadi salah satu ciri utama Progressive Web App yang membuat website terasa lebih stabil dan interaktif seperti aplikasi yang asli. Membuatkan juga untuk supaya lebih optimal pengerjaannya, yaitu dengan menghapus chat lama. Nah, selain caching dan offline, saya juga menambahkan event aktif untuk membersihkan chat lama setiap kali versi service worker diperbarui. Ada bagian aktif. Nah, bagian ini berfungsi untuk ketika kita mengupdate chats-nya,
berarti hanya versi terbaru yang disimpan oleh browser. Tujuannya supaya tidak ada file lama yang menumpuk dan performa website terasa lebih ringan. Jadi setiap kali saya memperbarui website atau service worker, versi lama akan otomatis dihapus. Jadi selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana perbedaan web ini yang telah ditambahkan fitur-fitur PWA ke dalamnya. Nah, ini yang belum ditambahkan. Di sini masih sama seperti yang telah saya paparkan sebelumnya tampilannya. Di sini ada home, yang mana ada fitur-fitur juga, dan di sini ada about. Nah, di sini masih sama seperti sebelumnya, dan di sini kontak juga sama seperti sebelumnya. Saat dibuka di browser, website hanya bisa diakses melalui URL saja. Ketika web ini telah ditambahkan fitur PWA, maka web ini akan bisa berjalan layaknya sebuah aplikasi mobile. Yaitu kita bisa mendownload aplikasi ini dan bisa menjalankannya dalam modenya offline. Fitur untuk mendownload web ini, yang mana di sini bisa kita tekan install. Nah, jika sudah ada tombol install ini, maka website ini bisa dikatakan sudah progressive web app. Download dulu. Nah, ketika diinstal, maka ada validasi kepada kita untuk melanjutkan install ataupun mengcancelnya. Di sini saya lanjutkan install. Nah, tampilan ketika webnya sudah diinstal akan seperti ini. Tampilan website muncul dalam mode penuh atau full screen tanpa bar URL di atasnya. Nah, ini pembedanya. Ketika tadi dia masih dalam bentuk website biasa, dia itu masih ada address barnya di sini atau masih ada URL-nya. Dan sekarang website sudah benar-benar terdaftar sebagai aplikasi mandiri berbasis web. Jadi ini bisa kita buka ketika offline. Nah, di sini portofolio Saskia Alifa atau web yang sudah berbasis progresif tadi itu udah tampil ke home screen kita. Nah, di sini aku akan mengecek apakah offline page-nya itu bisa berjalan atau tidak. Di sini kita tekan klik kanan, inspect. Nah, di sini kita pilih application. Kita cek dulu kalau dia online itu ya seperti ini, dapat berjalan seperti ini. Nah, kalau offline seharusnya nanti ditampilkan itu nah ini, Anda sedang offline, koneksi internet tidak tersedia. Jadi, ketika user nanti membuka web ini dalam kondisi offline, maka user akan mendapatkan notifikasi atau halaman page-nya seperti ini. Anda sedang offline, koneksi internet tidak tersedia. Jadi, ini memberikan kesan yang lebih informatif kepada user, supaya user ini bisa mengetahui website ini dalam keadaan seperti apa. Nah, ketika kita matikan service worker-nya itu, kita matikan centang offline-nya, maka ini dapat berjalan seperti biasa. Nah, ini kita bisa atur. Kita bayangkan bagaimana aplikasi ini ketika dijalankan di dalam bentuk mobile seperti HP dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang telah menandakan web ini berbasis progresif. Jika aplikasinya sudah kita install, meskipun kita di sini saya akan mematikan WiFi-nya terlebih dahulu. Nah, meskipun WiFi-nya telah kita matikan, tetapi aplikasi ini tetap bisa dijalankan karena aplikasi ini sudah kita download sebelumnya. Jadi, tidak perlu khawatir aplikasi ini apakah bisa atau tidak ketika offline, karena kita sudah mendownload dan memasukkan aplikasi ini ke dalam perangkat kita masing-masing. Jadi, ini fitur-fiturnya masih tetap sama. Nah, kalau untuk mengecek apakah dia tetap bisa di offline kan ketika dia sudah dalam bentuk aplikasi, kita buka dulu inspect tadi application. Nah, di sini kita hidupkan centang untuk offline-nya, Ctrl R. Nah, di sini aplikasi yang kita buka tadi dia baru kelihatan offline-nya ketika kita mematikan service worker-nya. Ini sudah masuk kepada penghujung video, yang mana di sini aku akan memaparkan proses dari pembuatan web menjadi PWA dan juga manfaat dari PWA itu sendiri. Rangkuman prosesnya yaitu dimulai dari menambahkan file manifest JSON yang berisi informasi dasar aplikasi. Nah, file ini membuat website saya bisa diinstal file utama. Yang kedua, membuat dan mendaftarkan service worker JS, yaitu file JavaScript yang bekerja di belakang layar untuk mengatur chat dan membuat website tetap bisa diakses walaupun sedang offline loh teman-teman. Yang ketiga, membuat halaman offline HTML yang akan muncul ketika pengguna tidak terhubung ke internet. Apa sih manfaat dari mengubah website menjadi PWA? Yang pertama, website menjadi lebih mudah diakses karena bisa diinstal seperti aplikasi tanpa harus melalui Play Store ataupun App Store loh. Yang kedua, PWA memberikan pengalaman pengguna yang lebih cepat, informatif, dan responsif. Yang ketiga, dengan adanya fitur offline, pengguna tetap bisa melihat konten penting meskipun tidak terhubung ke dalam internet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dadah!